Saya dipancing-pancing nih, suruh marah. Karena sebenarnya Rocky itu mewakili saya untuk marah dari rakyat lainnya. Keempat, yang lebih mengerikan lagi adalah pusat penelitian dan pengembangan bersama antara Indonesia dan China. Kalau namanya sudah pusat penelitian, itu adalah rahasia negara. Kita buka semuanya. Nah, seorang intelektual yang mengetahui ini pasti marah. Tetapi karena tadi yang dikatakan pembicara tadi bahwa sabdo penitoratu, banyak orang yang cari muka sehingga ya dilakukan seperti ini. Akhirnya Rocky dijerat undang-undang spesialisasi untuk koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Yang saya hormati Bang Slamet Ginting, Bu Bisiti Susanti, Eksekutif, Pak Adi Mas Hadi, Pak Sumen Arif, Pak Tiar, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya. Suatu hal yang sangat luar biasa, kita sama-sama mendengarkan para narasumber yang sangat luar biasa. Saya dipancing-pancing nih, suruh marah. Karena sebenarnya Rocky itu mewakili saya untuk marah dari rakyat lainnya. Itu jadinya gitu. Kenapa marah lagi? Cuma masalahnya banyak orang yang tidak tahu kenapa Rocky marah. Kan gitu. Ya. Coba sekarang dengarkan baik-baik yang saya jelaskan. Sebagian kecil saja. Kira-kira kalau Anda sebagai warga negara, sebagai orang tua yang punya anak yang akan mewarisi kepemimpinan dan mengisi negara ini untuk ke depan, marah apa tidak? Saya belum mau, ceritanya. Belum kok udah marah duluan. Wah, cepet amat. Yang pertama coba ya, pembangunan infrastruktur. Program ini dicanangkan salah satu prioritas pemerintah. Benar kan? Tahun 2014 berdasarkan data Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran 3.436,5 triliun. Kemudian BUMN sendiri dari 2015 sampai 2022 itu 1.500 triliun, sehingga hampir 5.000 triliun. Menghasilkan 1.569 km jalan tol, 4.000 km jalan arteri, jalur kereta api sepanjang 6.627 km, 10 bandara baru, 30 bendungan, dan 8 pelabuhan dan lain-lain. Pembangunan ini tidak lepas dari kritik karena Bank Dunia mengatakan bahwa kualitas infrastruktur yang dibangun rendah. Sebagian besar belanja infrastruktur dibiayai oleh utang pemerintah dan utang itu menimbulkan beban bunga dengan cicilan APBN yang pada tahun 2023 ini 451,9 triliun. Bunganya saja pada APBN kita kan sekitar 3.200 kan, udah dikurangi itu, belum yang lain-lainnya lagi. Dan aneh bin ajaib, ternyata pembangunan infrastruktur tidak meningkatkan daya saing ekonomi. Bahkan kebalikannya. Dan biaya logistik malah relatif lebih menjadi mahal. Seharusnya dengan jalan ini kan lebih murah.
Bahkan menurut Bank Dunia, skor logistik performance index Indonesia malah jatuh dari peringkat 46 pada tahun 2018 sekarang menjadi 63. Bagaimana bisa terjadi? Karena banyak infrastruktur yang mubazir. Bandara yang di Jawa Barat contohnya dan yang lain. Dan itu menimbulkan beban APBN untuk pemeliharaan dan lain sebagainya. Sehingga BUMN cash flow-nya minim, dia menjual jalan tol yang dibuat dengan harga di bawah dan pasti rugi. Saya mempertanggungjawabkan ini. Karena terpaksa menjual asetnya, kalau dia nggak bisa kerja lagi. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, banyak orang kaya yang mendadak miskin, yaitu subkontraktor di BUMN yang dia harus mengagunkan rumahnya, mengagunkan apa-apanya untuk melaksanakan proyeknya sudah baik semuanya, dicek oleh inspektur sudah bagus, sudah selesai, tidak dibayar, dan bank BUMN juga yang menyita aset-asetnya. Bayangkan ini. Jadi yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Pemiskinan Pekerja Indonesia. Nah, ini dia. Dianggap akan merugikan pekerja karena mempermudah perusahaan untuk melakukan PHK dan mengurangi upah minimum. Protes keluarin. Jadi saya membayangkan kalau saya sebagai pekerja, setiap saya pulang itu melihat anak istri saya, pasti saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kontrak saya diperpanjang. Tidak ada harapan ke depan, penuh dengan ketakutan. Makanya kemarin demo. Dianggap akan merusak lingkungan hidup karena mempermudah perusahaan untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam. Sudah terbukti, tidak usah saya sampaikan. Dianggap tidak transparan karena proses penyusunannya tidak melibatkan partisipasi publik yang luas. Bahkan sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, tapi buat lagi perundang-undangannya bisa berlaku lagi. Tentu ini dianggap tidak demokratis. Yang ketiga, korupsi di era Jokowi telah jauh melampaui korupsi di era-era sebelumnya. Berapa kasus besar? Contohnya kasus PT Asabri 23,74 triliun, Jiwasraya 13,7, EKTP 2,3, TPP 37,8, Bansos Covid 1,2, kasus BTS 8 triliun, total kerugian negara 93,32 triliun. Ini fenomena gunung es yang ketangkep saja, yang belum ketangkep pasti akan lebih. Dan ini secara tidak langsung Undang-Undang Omnibus Law sama korupsi yang besar ini adalah merampas hak-hak generasi muda ke depan. Karena APBN ini adalah untuk pembiayaan pembangunan yang disiapkan untuk generasi yang akan datang. Demikian juga tentang masalah sumber daya alam yang kita miliki. Sudah dihabiskan. Jadi generasi yang akan datang tinggal gigi jari. Belum marah ya? Oke, enggak apa-apa. Selanjutnya, dalam tanda kutip pengkhianatan di IKN. Ini yang membuat lebih marah lagi. Bayangkan, di China, Jokowi menawarkan konsesi 34.000 hektar lahan di IKN kepada Xi Jinping, dan menurut peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023, konsesi tersebut atau HGU sampai 190 tahun. 190 tahun. Belanda cuma 75 tahun HGU-nya, kolonialisme. Serta HGB, hak guna bangunan, dan 160 tahun bagi investor di ibu kota negara. Bayangkan itu. Sedangkan kita di sini cuma 30 tahun sertifikat. Iya kan? Bayangkan. Dan Presiden Jokowi juga minta Cina menyusun detail desain IKN. Untuk apa kita punya arsitek, ya, insinyur, universitas-universitas yang ada di kita semuanya? Kenapa nggak disediakan? Dan Xi Jinping dengan Jokowi menandatangani 8 kesepakatan. Ada 4 kesepakatan yang sangat berbahaya. Pertama, Cina akan menjadi driver utama penyelesaian IKN. Kedua, kewajiban Indonesia untuk mengajarkan bahasa Cina di sekolah-sekolah. Saya ingatkan bahwa kita ada hubungan diplomasi. Sejarah Singapura, ketika Singapura memutuskan untuk menjadi negara industri, karena dia nggak punya apa di sana, maka Singapura secara diam-diam menawarkan untuk tenaga insinyur dari Cina masuk ke Singapura, karena tidak punya hubungan diplomasi. Akhirnya masuk ke sana. Kemudian diadakan bahasa Cina sebagai bahasa nomor 2, bahasa Singapura. Jadilah sekarang seperti ini. Bahasa induknya tergiris, bahasa Cina yang jadi. Kita punya hubungan diplomasi, jadi akan lebih cepat seperti Singapura kalau kita tidak marah dan diam-diam saja. Selanjutnya selain kewajiban untuk mengajarkan bahasa Cina di sekolah-sekolah, membuat 30 rumah sakit Cina di kota-kota besar. 30 rumah sakit di kota-kota besar. Bayangkan nih, apa yang terjadi. Keempat, yang lebih mengerikan lagi adalah pusat penelitian dan pengembangan bersama antara Indonesia dan China. Kalau namanya sudah pusat penelitian, itu adalah rahasia negara. Kita buka semuanya. Nah, seorang intelektual yang mengetahui ini pasti marah.
dikatakan tadi oleh Bang Adi bahwa nggak ada itu aturannya marah itu pakai begini-begini, nggak ada. Kemudian marah itu jangan samakan, Rocky bukan orang Jawa. Di daerahnya Rocky sana saling maki itu biasa. Ada di daerah sekitar Amurang, kebetulan saya pernah di sana. Kemudian kita melihat itu dengan kacamata positif atau negatif. Kalau kita melihat kacamata positif, Rocky itu adalah mewakili rakyat marah supaya meredam rakyat marah. Kan Rocky terkenal sebagai tokoh masyarakat. Seperti kemarin ada demo di depan gerbangnya Rocky kan dilemparin kan. Itu kalau lama sedikit habis. Masyarakat sana akan marah. Kenapa? Di tempatnya Rocky itu dia lambang pelindung rakyat. Karena ketika masalah tanahnya Rocky akan diganti rugi, apa yang Rocky katakan? Saya mau ganti rugi asal samakan dengan semua masyarakat situ. Itu Rocky. Saya mau diganti rugi tetapi samakan dengan rakyat yang lainnya sebagainya. Akhirnya datanglah satu orang itu. Cukup diusir satu orang aja kemarin. Kabur dia. Dan lucu. Yang mimpin demo itu adalah persis seperti yang demo saya waktu di Surabaya. Orangnya sama. Nanti akan saya tanggapi apa yang dikatakan di video nanti ya, lebih lanjut lagi. Ya itulah. Jadi kita kalau berpikiran positif seperti itu, justru Rocky menyalurkan kemarahan seluruh masyarakat lewat kata-katanya dia. Gitu. Tetapi karena tadi yang dikatakan pembicara tadi bahwa sabdo penito-ratu, banyak orang yang cari-cari muka sehingga ya dilakukan seperti ini. Akhirnya Rocky dijerat undang-undang spesialisasi untuk koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Anton Permana, Jumur Hidayat, Sagana Nainggolan, Ustadz Edi, sekarang Rocky. Tapi saya ingin bahwa undang-undang ini undang-undang frustasi. Tadinya kan penghinaan, delik penghinaan. Gak ada lagi undang-undangnya, udah cabut MK kan. Kemudian ada lagi undang-undang nomor 1 tahun 2023. Tapi berlakunya di tahun yang akan datang. Bingung, kan gitu, bingung. Karena bingung, akhirnya kembali lagi. Pasal 1 adalah raja, pasal 2 kembali lagi kan gitu.